Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di video kali ini kami akan membahas mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Mari terlebih dahulu kita ketahui pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Untuk penjelasan lebih lengkap, mari kita simak video berikut. Berikut pemaparan mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Mari kita mulai. Yang pertama, pada tahun 1947 yaitu Rencana Pelajaran. Selanjutnya pada tahun 1964 Rencana Pendidikan Sekolah Dasar. Pada tahun 1968 Kurikulum Sekolah Dasar. Pada tahun 1973 Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan PPSP. Selanjutnya yang 1975 Kurikulum Sekolah Dasar. Pada tahun 1984 menggunakan Kurikulum 1984. Selanjutnya pada tahun 1994 menggunakan Kurikulum 1994. Pada tahun 1997 menggunakan Revisi Kurikulum 1994. Pada tahun 2004, Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK. Selanjutnya, 2006 menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Selanjutnya, pada tahun 2013 menggunakan Kurikulum 2013. Yang pertama, ada Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 pada masa Menteri Muh Suwandi. 4 poin dalam kurikulum ini adalah: yang pertama, kurikulum ini disebut juga Lead Plan dan mulai diberlakukan pada 1945. Yang kedua, kurikulum ini menguatkan pendidikan kepada watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Poin ketiga yaitu kurikulum ini lebih menunjukkan pada mata pelajaran harus terkait kejadian sehari-hari, perhatian pada kesenian dan juga pendidikan jasmani. Poin keempat, kurikulum ini belum memiliki orientasi ranah kognitif. Yang kedua, ada Kurikulum Rencana Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 1964 pada masa Menteri Prijono. Ciri khas dari kurikulum ini adalah yang pertama, upaya optimalisasi atau pemetaan sumber daya sebagaimana hasil analisis internal dan eksternal. Yang kedua, kurikulum ini menggunakan panduan pelaksanaan dengan melihat indikator-indikator yang ada di dalamnya. Yang ketiga, kurikulum ini menggunakan tolak ukur atau arahan dalam pencapaian tujuan alat untuk meminimalisir atau mengantisipasi berbagai kesulitan dalam tingkat probabilitas tertentu. Poin keempat yaitu mendeterminasi pembiayaan waktu dan tenaga kerja yang diperlukan serta standar pengawasan. Yang ketiga ada Kurikulum Sekolah Dasar pada tahun 1968 pada masa Menteri Masuri Saleh. Ciri khas dari kurikulum ini adalah yang pertama, berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Sistem Pendidikan (BSNP). Yang kedua, ada pengembangan diserahkan kepada sekolah. Yang ketiga, KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Yang keempat, ada mendeterminasi pembiayaan, waktu, tenaga kerja yang diperlukan, dan standar pengawasan. Yang ketiga, ada Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan pada tahun 1973 pada masa Menteri Masuri Saleh. Poin pertama yaitu struktur program bidang studi matematika, IPA, bahasa, IPS yang bersifat inovatif untuk SD dan sekolah lanjutan. Yang kedua, digunakannya sistem modul anak yang berprakarsa dan kreatif. Yang ketiga, pendekatan pemecahan masalah, pusat perhatian murid bukan guru.
Selanjutnya ada kurikulum sekolah dasar pada tahun 1975 pada masa Menteri Syarif Thaib. Ciri khas dari kurikulum ini adalah yang pertama, membentuk manusia Indonesia untuk pembangunan nasional di berbagai bidang. Yang kedua, menggunakan metode, materi, dan tujuan pengajaran secara diperinci. Yang ketiga, dimulai sistem penilaian tiap akhir semester. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984 pada masa Menteri Nugroho Noto Susanto. Ciri khas dari kurikulum ini adalah berorientasi kepada tujuan institusional. Yang kedua, pendekatan pengajaran berpusat pada anak didik, menggunakan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang ketiga, ada materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Yang keempat, prinsip pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Selanjutnya, kurikulum 1994 pada masa Menteri Wardiman Jojonegoro. Yang pertama, bersifat objektif based kurikulum. Yang kedua, mata pelajaran PSBB dihapus. Yang ketiga, penyusunan materi pelajaran terutama mata pelajaran sosial seperti PPKN, sejarah, dan beberapa mata pelajaran yang lainnya. Yang keempat, penjurusan SMA dilakukan di kelas 2 yang terdiri dari program IPA, IPS, dan bahasa. Selanjutnya yaitu revisi kurikulum 1994 pada masa Menteri Wardiman Jojonegoro. Ciri khas dari kurikulum ini adalah adanya perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, menggunakan sistem caturwulan. Yang ketiga, berorientasi penguasaan materi. Yang keempat, yaitu jumlah jam pelajaran 42 jam per minggu. Selanjutnya yaitu kurikulum berbasis kompetensi 2004 pada masa Menteri Abdul Malik Fajar. Ciri khas dari kurikulum ini adalah pertama, menekankan pada pencapaian sejumlah kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, yaitu sentralisasi pendidikan, kurikulum disusun oleh pusat. Selanjutnya yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006 pada masa Menteri Bambang Sudibyo dan Muhammad Nuh. Ciri khas dari kurikulum ini adalah yang pertama, kurikulum ini bersifat desentralistik. Yang kedua, KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan, pendidikan, struktur, dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Yang ketiga, SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Yang keempat, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang terakhir adalah kurikulum 2013 pada masa Menteri Muhammad Nuh, Muhajir Effendi, Anies Baswedan, dan Nadiem Makarim. Ciri khas dari kurikulum 2013 adalah memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Yang kedua, kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang ketiga, pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Nah, ini dia referensi yang kami gunakan. Terima kasih sudah menonton video ini.